Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Seorang Ratu Adil konon harus sinisihan wahyu. Dia memiliki wahyu, keprabun, yang membuatnya senang bersikap adil kepada seluruh makhluk, ataupun kaumnya tanpa mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompok. Dia haruslah berwatak tegas, berdiri di atas segala golongan tanpa rasa takut. Kesempurnaan dari dua konsep itu tentu saja adalah Satrio Piningit sinisihan wahyu. Seseorang yang adil menjadi pemimpin negara sekaligus mampu menegakkan keadilan untuk semua. Menurut Wangsit Siliwangi, Satrio Piningit, Ratu Adil dalam naskah ini disebutkan sebagai budak, angon atau penggembala. Yang digembalakannya bukanlah domba atau hewan lainnya, melainkan ranting dan daun karing, serta sisa potongan pohon. Artinya, dia merupakan pemimpin negara yang selalu menggali ajaran-ajaran dari para leluhur di masa silam, yang telah dianggap kolot, serba tidak bernilai di era modern seperti sekarang ini. Dia juga merupakan seorang penggembala yang berani, menelusuri jalan-jalan, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan sambil tertawa. Artinya, dia adalah seorang pemimpin negara yang terus berupaya mencari jalan keluar dalam memperbaiki kehidupan bangsa dan negaranya. Seorang pemimpin negara yang berani menegakkan kebenaran sekaligus berani menerima banyak tantangan yang dihadapi. Dia akan menghadapi berbagai persoalan dan berusaha menampung serta menyelesaikan persoalan satu persatu, sehingga negaranya benar-benar menjadi negara yang makmur dan tentram tanpa beban dari masa lalu. Dia adalah seorang gembala yang rumahnya di belakang sungai dengan pintu setinggi batu serta tertutupi pohon handeleng dan hanjuang. Artinya dia masih dirahasiakan oleh zaman. Dia memiliki seorang kawan bernama Budak Janggutan, yakni seorang pemuda berjanggut. Sementara kemunculan perdananya terjadi sesudah dia tinggal di Lebak Cawen. Sejauh ini suatu lembah berbentuk cawan, dan diduga terletak disebutkan di sekitar Gunung Perahu, Semarang. Itu jika merujuk pada Wangsit Siliwangi. Tapi kalau mengacu pada serat Musarar Jayabaya, pada bait-bait terakhirnya, Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dia merupakan putra Batara, Indra yang berhati mulia, dan selalu memancarkan air kehidupan bagi sesamanya. Memberikan minuman bagi orang-orang yang dahaga. Memberikan kesejukan jiwa bagi orang-orang yang kegerahan. Dia merupakan dewa berbadan manusia dan berparas seperti Batara Krishna. Artinya dia yang memiliki kulit hitam atau sawo matang. Karena Batara Krishna menjadi titisan Wisnu dan sekaligus sebagai simbol dunia, maka dia selalu proaktif dalam memayungi dunia dan akan menjadi pusat perhatian dunia. Sebagai pemimpin, kemanapun dia pergi dan bertemu dengan pemimpin negara-negara lain, dia disenangi. Selanjutnya, dia juga memiliki jiwa baladewa. Artinya dia memiliki jiwa jujur dan tegas. Oleh karena kejujuran dan ketegasannya tersebut, dia akan memberi hukuman kepada orang-orang yang salah, sekalipun dari keluarga atau kelompoknya sendiri. Dia akan memberikan anugerah dengan pantas kepada orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya pada bangsa dan negara. Di dalam menjalankan roda pemerintahannya, dia tidak pernah pilih kasih. Ciri lainnya adalah bersenjatakan Trisula Weda. Artinya, dalam memimpin bangsa dan negara, dia senantiasa berpedoman pada pengetahuan, serta 3 landasan utama. Berpikir logis, bertutur kata sopan, dan berbuat selaras dengan perkataannya. Tetapi terdapat penafsiran lain, ketika landasan utama yang dimaksud adalah seperti ilmu, amal, dan iman.
hampir sama dengan Wangsit Siliwangi. Ketika ada serangan, dia tidak mengerahkan pasukan, serta memiliki kesaktian tanpa ajimat. Artinya, dia selalu menaklukkan lawan-lawannya tanpa kekerasan. Dia selalu mengutamakan penyelesaian melalui meja-meja dialogis di dalam menghadapi pihak-pihak yang berseberangan dengannya. Dia memiliki gelar Senopati Perang, dan para pengasuhnya juga perwira perang. Gelar Senopati Perang yang disandangnya merupakan lambang bahwa dia adalah pemimpin utama, penegak kebenaran, dan penumpas kejahatan. Dengan demikian, para pembantunya juga akan melakukan hal yang sama. Serat Musarar juga mengatakan bahwa Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, alias Satrio Piningit, sang Ratu Adil itu sering berpakaian kurang pantas, namun selalu dapat mengatasi kerepotan masalah. Memiliki lidah api, dan sabdanya sering terbukti. Jika ada yang berani membantah lawannya, akan mati. Maksudnya, apa yang dikatakannya secara terbuka selalu terbukti. Sebaliknya, mereka yang berani mencibir perkataannya mendapat malu di kemudian hari. Mirip dengan maksud yang ada dalam Wangsit Siliwangi sebelumnya. Dia dibela oleh alam semesta tanpa perlu membela diri. Dia tidak mau dihormati orang setanah Jawa, lebih suka membiarkan dirinya dihina di mana-mana daripada dipuji-puji orang. Pujian hanya akan memberi peluang bagi orang lain untuk menjilat padanya. Dia tidak mau terlena dalam bahaya pujian. Dia tidak khawatir tertelan oleh zaman. Artinya, dia tidak takut bila tidak tercatat dalam kitab sejarah, bila jabatannya sebagai pemimpin negara digantikan oleh orang lain. Mengingat pengabdiannya memang tulus membantu rakyat, bangsa dan negara, bukan mencari ketenaran, pujian atau kekuasaan, serta penghargaan apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Dia berasal dari kalangan orang biasa, bukan pandita, namun uniknya disebut pandita. Bukan dewa tapi dihormati bak dewa, sehingga banyak orang besar menghormatinya. Sebaliknya, meski dia mendapat penghormatan sedemikian rupa, dia justru menyembah pada kaulanya. Ini menjadi mirip dengan pemahaman Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sempat mengagetkan publik masa itu. Dengan istilah tahta untuk rakyat, pemimpin negara adalah abdi, sementara kaulah yang menjadi tuan utamanya. Meski tidak terlalu sama, tapi jika menyimak pesan yang terdapat di dalamnya, sepertinya nyaris serupa. Demikian juga jika melihat ciri-ciri dalam serat lainnya. Di serat Sabdo Palem, yang membedakannya dalam serat ini, sosok yang ditunggu-tunggu itu diidentifikasi sebagai orang Jawa. Dia adalah orang Jawa Tulen yang memiliki nama tua. Dia juga memiliki pengetahuan yang sangat luas dan memadai, khususnya dalam hal pengetahuan, ajaran-ajaran leluhur-leluhur yang diamalkan dan diteladani oleh seluruh kaulahnya. Yang menarik, dia menjadi guru bagi orang Jawa yang telah kehilangan kejawaannya. Artinya, ajaran yang diberikannya bukan sebatas tata cara, tradisi dan kebudayaan Jawa, namun pula bagaimana menjadi orang Jawa yang berkepribadian Jawa. Banyak para winasis di Pulau Jawa ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Tapi secara umum, kehadiran Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, itu akan ditandai dengan 3 tahapan yang berupa simbol peristiwa atau kejadian, yakni simbol Senapati, simbol Baja Negara, dan simbol Nata Negara. Pada tahapan simbol Senapati, kehadiran Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, akan ditandai dengan peristiwa bencana alam atau goro-goro yang menelan banyak korban. Peristiwa ini yang kemudian memotivasinya untuk merekam segala masalah. Pada tahapan simbol Baja Negara, Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, yang mampu merekam bencana alam tersebut, akan membawa kehidupan yang aman damai.
dan tentram bagi seluruh kaula. Sementara pada tahap simbol nata negara, Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, akan melaksanakan tatanan-tatanan baru di dalam negara. Pada tahapan ini, dia menjalin hubungan dengan para leluhur terdahulu. Melalui hubungan tersebut, dia akan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya secara dinamis. Berpijak pada segala hal yang telah disebutkan, maka kehadiran Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, akan menjadi pemimpin di dalam alam Hamemayu, Hayuning Nusantara. Sebagai pemimpin, dia akan memperbaiki peradaban yang kacau balau. Dia pula yang akan membentuk tatanan-tatanan baru untuk menggantikan tatanan-tatanan lama yang cenderung melengkungkan pada pihak penguasa dan sangat merugikan kaula. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, Satrio Piningit Sang Ratu Adil dilindungi oleh 4 unsur alam. 4 unsur alam tersebut adalah air untuk menenggelamkan siapapun yang memusuhinya, api untuk membasmi atau membumi hanguskan kangkara murkaan, tanah untuk mengubur musuh-musuhnya, dan yang terakhir adalah angin sebagai pelindung atau perisainya ketika dia tidak ingin membela diri. Begitulah konsep spiritualitas Jawa terkait Satrio Piningit, Sang Ratu Adil. Konsisten dalam tiap perkataannya sejak pertama kali dikenal publik. Dan yang paling sering menjadi ciri mendasar dari kemunculan seorang Satrio Piningit adalah dia akan muncul setelah terjadinya goro-goro, suatu peristiwa besar yang menyebabkan korban cukup banyak di pihak rakyat, baik harta benda maupun jiwa. Dan kalau dia mati, hal seperti itu bukan hanya terjadi di negara kita, tapi juga di segenap penjuru dunia. Pemimpin besar baru selalu muncul dari situasi yang demikian. Bukan dari situasi yang ada, tapi yang lepas dari itu semua. Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa membangun diri sendiri. Sudah lama kita diajarkan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mau untuk mengubah suatu kaum atau dirinya sendiri. Dia akan muncul begitu saja dari tempat yang tidak diketahui dan secara tiba-tiba. Sekian dulu cerita kali ini, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscriber-nya, biar memberi semangat saya untuk membuat cerita video Sang SP yang selanjutnya. Insya Allah, bila Tuhan menghendaki. Terima kasih.